Haleluya. Mari kita satukan roh kita, satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percayakan Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja di tempat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, nyatakan kuasa tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, setiap kuasa setan iblis untuk menghancurkan ibadah ini, kami Tuhan patahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja Tuhan, Tuhan tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan nama Yesus ditinggikan di tempat ini Tuhan. Satukan roh kami, satukan hati kami untuk menyembah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita ya. Yesusku datang ya. 1, 2, 3 ya. Yesusku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Tak usah tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku perbuatanmu, perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Sorak-sorannya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus mulia. Ketika kita cemas, Dia dapat menghibur kita. Ketika kita lemah, Dia sanggup menguatkan kita. Ketika kita punya masalah, Dia sanggup mengangkat setiap masalah kita. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup dengan iman. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi, Dia sanggup. Yesus, imani Yesus itu sanggup memulihkan, lakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup membutuhkan yang terluka. Amin. Amin. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku.
kami. Hanya Yesus yang kami andalkan, hanya Yesus pengharapan kami. Haleluya, Yesus sanggup. Haleluya, hanya di dalam hadirat-Mu kami dapat Tuhan Yesus memuliakan-Mu Yesus. Haleluya, berikan sorak saya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Yesus dahsyat, amin. Yesus perkasa, amin. Haleluya. Tujuan kita kemari, kita harus mendapatkan urapan itu, amin. Mendapatkan Yesus itu, amin. Mendapatkan anggur baru itu, amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, anggur baru. 1, 2, 3. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Dari awal Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya siapa? Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak di Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Nah, lagu apa sekarang? Ayo. Boleh? Kalian gak ada lagu? Ya udah. Kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian kita, ajaib Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus, Engkau ajaib Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku
tak akan goyah selamanya. Dari awal kekuatan di hidupku ku dapat dalam siapa? Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap pada siapa? Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap pada Yesus. Ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Dan serius, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan. Sekali lagi, tak akan goyah selamanya. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tak akan goyah selama-lamanya. Hanya Yesus dalam kehidupan kami, Tuhan. Ketika kami percaya kepada Engkau, Yesus, Engkau pastikan hidup kami semuanya ada dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, roh gagah perkasa, roh yang luar biasa menjadi milik kami, Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Yesus tetap Yesus. Iya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang kalian sudah lihat kan, tidak ada Pak Gembala di tempat ini. Ada tugas yang dia selesaikan di Polres, ya. Ada 8 daerah yang harus mereka jalani untuk menyatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Amin. Yang benar, amin. Haleluya. Jadi sekalipun Pak Gembala gak ada di tempat ini, kita tetap menyembah Yesus Kristus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya katakan kepada Tuhan Yesus, apa yang harus saya perkatakan, sampaikan kepada anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus berkata, biarlah mereka memiliki roh yang luar biasa. Amin. Jadi kita harus memiliki roh yang luar biasa. Amin. Kalau engkau hidup di dalam sekarang ini, banyak hal-hal yang kita hadapi, amin.
Jadi kita harus mempunyai roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa itu. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, tanpa roh yang luar biasa itu ada padaku, aku tidak sanggup berdiri di tempat ini. Amin. Tanpa roh yang luar biasa itu ada padaku, aku tidak sanggup untuk melakukan ini semua. Amin. Haleluya. Karena saya semua memasak ini saudara sendiri, saudara, tidak ada yang bantuin. Haleluya. Jadi apa yang saya buat ini semua terbaik buat kalian semuanya. Tuh, karena ada roh Allah yang luar biasa ada padaku sehingga semuanya selesai. Amin. Tepuk tangan dong. Haleluya. 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 Dengan tidak bersungut-sungut. Haleluya. Ada banyak orang itu bekerja dengan bersungut-sungut tapi selesai. Tapi aku tidak bersungut-sungut. Karena aku tahu ini untuk Tuhan Yesus, untuk kemuliaannya. Amin. Karena kalau kita bersungut-sungut tidak ada nilai di mata Tuhan. Amin. Karena kita punya roh gagah perkasa, roh yang luar biasa itu, kita bisa menyelesaikan tanpa bersungut-sungut. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya katakan, Tuhan, haruskah roh yang luar biasa itu harus saya perkatakan kepada mereka? Iya. Kenapa? Karena ada banyak tantangan-rintangan yang harus mereka lalui hari demi hari katanya. Jangankan mereka, saya sendiri juga seperti itu. Amin. Karena banyak godaan-godaan ya, banyak hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Amin. Tapi ketika kita punya roh gagah perkasa, roh yang luar biasa itu, kita tidak dapat jatuh dalam dosa. Amin. Kita harus setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti Daniel ya, dia setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan. Kita baca. Nah, ini mula lagi ya. Kita baca Daniel pasal 5 ayat 12. Karena HP saya ada masalah saudara, susah. Jadi yang ada Alkitabnya coba dibaca Daniel 5 ayat 12. Ayo berdiri silakan. Biar jemaat ini aja yang baca. Ya, siapa yang punya HP? Saya punya Alkitab. Ayo digunakan. Ayo berdiri Pak. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, meningkatkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja. Pada sekarang Daniel dipanggil dan dia akan memberitahukan maknanya. Haleluya. Roh yang luar biasa yang dimiliki si Daniel. Amin. Haleluya. Tanpa roh yang luar biasa dia tidak bisa untuk menyatakan maknanya. Amin. Nah, coba dibantu lagi di ayat 24 sampai 30 Pak. Baca lagi Pak. Apa yang dia perkatakan tentang makna itu? Ayo, Daniel 5 ayat 24 sampai 30. Iya. 24 sampai 30. Iya, maknanya. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan dan ternyata tertulis itu Mene Tekel Upharsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene asap pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Ayat 28, Peres kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ayat 29, lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ayat 30,
Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Haleluya. Ayo berikan kemuliaan kepada Yesus Kristus. Haleluya. Jadi roh yang luar biasa itu, saudara, amin, Tuhan pakai Daniel untuk menyatakan kebenaran itu, amin. Dan ketika itu dia katakan semua maknanya, semua makna itu pasti terjadi. Sehingga Daniel juga diangkat menjadi orang ketiga, amin. Jadi roh yang luar biasa itu yang berasal daripada Tuhan Yesus punya dampak yang luar biasa, amin. Haleluya. Jadi kita harus punya roh yang luar biasa seperti Daniel, amin. Jadi kita baca lagi Daniel 6 3 sampai 4. Coba ada lagi yang mau baca? Ayo berdiri. Ayo yang punya HP jangan digangguin. Tuhan tahu loh punya HP kalian. Ayo. Daniel 6 ayat 3 sampai 4. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud Haleluya. Itu Daniel punya roh yang luar biasa. Ternyata dia lebih pintar dari segalanya, amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Daniel itu punya roh yang luar biasa. Tidak segampang apa yang kita pikirkan, amin. Tidak segampang dia meraih itu, amin. Butuh proses, saudara, amin. Daniel butuh proses untuk menjadi punya roh yang luar biasa itu, roh yang gagah perkasa itu, amin. Haleluya. Prosesnya apa? Dia harus setia kepada Tuhan, amin. Dia harus setia. Dia tidak mau mencemari hidupnya dengan perilaku-perilaku yang lain. Dia harus menetapkan hidupnya bahwa dia tetap cinta Yesus, amin. Haleluya. Dulu ya Allah, sekarang Yesus, amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Daniel punya ketetapan bahwa Allah itu di atas segalanya, amin. Dia tidak terpengaruh dengan raja. Sedangkan raja juga mencari-cari bahwa dia itu siapa Allah dia. Ternyata Allah itu Allah yang luar biasa, yang memberikan roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa kepada Daniel itu, amin. Apakah kita bisa seperti Daniel? Amin. Pasti bisa, amin. Apalagi zaman sekarang ini, keputusan ada dalam kita, amin. Haleluya. Tanpa keputusan ada dalam kita, itu tidak akan bisa masuk dalam kehidupan kita, amin. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak banyak-banyak firman Tuhan, tapi hanya intinya kita harus punya roh yang luar biasa seperti Daniel. Dia harus cinta kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Dia punya penetapan tidak melakukan yang najis di mata Tuhan. Dia selalu menjadi yang terpilih sebab dia cinta Tuhan itu, amin. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, roh yang luar biasa harus kita miliki, amin. Di dunia ini ada roh setan, ada roh yang luar biasa itu berasal daripada Tuhan itu, amin. Tetapi ketika sebelum kita percaya kepada Yesus, amin, sekalipun kita zaman dulu ya, ini kesaksian saya, sekalipun saya dulu itu gereja waktu saya kecil, saya tidak tahu mana yang namanya itu roh yang baik, mana yang dibilang roh yang tidak baik, amin. Karena di kampung itu ada dibilang dukun yang baik, ada dibilang dukun yang jahat, ya kan? Jadi kita nggak tahu mana yang sebenarnya, karena tidak ada yang memberitakan firman yang luar biasa itu kepada kita, amin. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya waktu itu memilih, apa kata orang tua saya, kamu harus ambil sesuatu supaya kamu itu ketika orang ngomong sama kamu, sama saya katanya, supaya orang tunduk kepada saya. Apa namanya itu dibilang?
Seperti itu ya, pelet-pelet ya. Jadi saya dibawa, ini kesaksian saya dibawa ke suatu dukun. Dukun yang rambutnya segini, putih saudara, kurus. Saya ingat sampai sekarang. Saya dimandikan berupa-rupa kembang, ya kan? Saya kayak seperti dipocongin, dilangkah-langkai saudara. Terus karena saya sudah tahu waktu saya sekolah dulu, kata guru saya, kalau engkau sesuatu mau dimasukkan, kau berkata dalam nama Yesus supaya itu tidak masuk. Hanya itu yang saya dengar ya. Cuma pada saat itu orang tua saya mau membuat itu supaya saya itu baik, tujuannya baik. Karena orang tua saya tidak tahu mana roh yang benar, mana roh yang jahat. Karena roh yang baik itu dia pikir itu sekalipun dia dukun itu baik, ya itu yang baik. Itu yang dari Tuhan katanya. Karena dia tidak tahu siapa Tuhan itu sebenarnya. Roh yang luar biasa itu dia tidak tahu. Yang dia tahu dukun itu baik, luar biasa, bisa menyelamatkan anak saya gitu ya. Nah, akhirnya saudara, itu dukun itu ambil apa namanya, emas ya yang 24 ya. Dia tusukkan ke ini saya saudara, ke dahi saya. Dia katakan kamu berdoa supaya ini masuk katanya kan. Karena saya menyenangkan hati orang tua saya ikut aja. Tapi hati dan roh saya itu bertolak belakang. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya tidak mau itu dipasang dalam saya. Karena aku tahu Yesus yang luar biasa di dalam hidup saya. Saya katakan seperti itu saudara. Terus akhirnya itu tidak bisa. Emas itu yang segini itu tidak bisa masuk saudara. Tidak bisa ditusuk. Karena roh saya yang sudah luar biasa itu yang bersandar pada Tuhan Yesus, ya, tidak bisa lagi digambung-gambungkan itu. Karena aku sudah percaya, menetapkan hati saya bahwa Yesus yang luar biasa. Amin. Nah, ketika itu dia bilang, kok ini susah banget kamu ya? Dia bilang, agak marah. Dukun ini agak marah sama saya. Terus dia bilang, ini saya ambil dari tanah liat. Tanah liat saya ambil, saya taruh ke inimu. Biasanya orang itu pasti masuk. Dia ambil lagi tanah liat, ya kan? Saya katakan, Tuhan Yesus tolong saya. Saya tidak mau itu Tuhan, karena aku sudah tahu. Waktu aku sudah pelajari tentang itu, saya tidak mau Tuhan. Saya tidak mau, saya katakan seperti itu. Nah, akhirnya itu tidak bisa masuk ke dalam saya. Amin. Karena aku tahu, roh yang ada dalam hatiku ini, roh yang luar biasa itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di muka bumi. Haleluya. Berikan dong kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi kita jangan coba-coba. Ya, kalau kita sudah punya roh yang luar biasa itu Yesus Kristus, jangan coba-coba. Kalau kita mau coba-coba, berarti kita masuk di dalam area itu. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, orang tua saya juga kecewa saudara. Karena dia pikir, oh dukun itu baik. Supaya saya itu dimanapun saya punya kerja, orang terima. Ternyata bukan saudara. Bertolak belakang yang aku mau. Amin. Karena aku mau hanya Yesus. Karena Yesus saya dapat damai sejahtera. Amin. Karena Yesus saya ada di tempat ini. Coba aku mauin apa yang kata dukun itu. Apa jadinya saya ini. Haleluya. Jadi pilihan ada dalam kita. Siapa pernah ke dukun di sini? Ada yang ke dukun? Ada yang pernah seperti itu? Hati-hati saudara. Harus ada pelepasan ya. Harus ada pelepasan. Jangan main-main. Amin. Haleluya. Tidak boleh menemani orang pun ke dukun, tidak boleh. Haleluya. Ada dosanya. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dan kita punya roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa seperti Daniel itu. Amin. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya melakukan itu, meminta kepada Tuhan Yesus, dan roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa itu ada padaku, Tuhan Yesus memberikan itu padaku. Amin. Haleluya. Karena itulah aku ada di tempat ini. Karena roh yang luar biasa itulah aku bisa menyampaikan firman tempat ini. Amin. Karena roh Allah yang perkasa itu. Haleluya. Haleluya. Yesus seperti itu juga Daud. Dia punya roh yang luar biasa mengalahkan Goliat. Amin. Kalau tidak punya roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa, bagaimana dia mengalahkan Goliat itu? Pasti dia mempunyai roh yang luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, siapapun kalian yang baru datang, kalian harus mendapatkan roh yang luar biasa itu. Haleluya. Roh yang berasal daripada Yesus Kristus. Amin. Roh yang luar biasa itu.
harus punya Tuhan yang satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tanpa Yesus Kristus, engkau tidak punya roh yang luar biasa. Haleluya. Karena dia yang punya suatu kuasa yang luar biasa itu. Sebab segala kuasa di muka bumi ini tunduk di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang masih ragu kepada Yesus Kristus? Haleluya. Kalau kalian ragu kepada Yesus Kristus, saudara kekasih Tuhan Yesus, kita tidak masuk surga. Haleluya. Karena surga itu ada dalam nama Yesus. Jadi kita harus, hati kita menetap kepada Yesus Kristus. Amin. Hati kita harus punya Yesus Kristus. Amin. Jangan pula kita bilang kita punya Yesus sementara kita tidak dikenal Yesus. Haleluya. Jadi kita harus punya Yesus. Keterhubungan kita dengan Yesus harus ada. Keterikatan kita kepada Yesus harus ada. Amin. Tanpa keterhubungan dengan Yesus, tanpa keterikatan kepada Yesus, kita tidak bisa memandang Yesus itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sekalipun kalian ada di tempat ini, saya menyarankan kalian setiap saat kalian berjaga-jagalah sampai kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang. Amin. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita. Sedetik ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanya kita harus siap-siap bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan di mulut tapi di hati kita dan perilaku kita. Itu yang menentukan semuanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus datangkan kuasa atas mereka, dan mereka mempunyai roh yang luar biasa, roh yang perkasa itu Tuhan, supaya mereka tidak tergoda dengan yang lain. Tuhan Yesus, ketika mereka tergoda dengan yang lain, maka mereka tidak bisa setia kepada Engkau Yesus. Tetapi ketika mereka di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan, mereka akan teguh berkata Yesus adalah Tuhan mereka. Nyatakan kuasa-Mu atas mereka Tuhan. Kuasa setan iblis membuat mereka ragu kepada Engkau Tuhan. Kupatahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh-Mu bekerja atas mereka Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di ikanku, mengalirlah, semua bernyanyi, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan dengan sungguh-sungguh mengalir, biar Roh Tuhan mengalir kepada engkau. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat, mengalir Engkau Roh Kudus dalam setiap hati dan pikiran mereka Tuhan. Oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh-Mu Tuhan sampai kalian dapatkan hadirat-Nya,
mengalir. Jangan sia-siakan dirimu hadir tempat ini. Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulih. Sekali lagi katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulih. Sekali lagi katakan mengalir dengan sungguh-sungguh. Yesus, Engkau melihat mereka Tuhan. Engkau melihat hati dan pikiran mereka Yesus. Sampai Tuhan dalamnya Engkau tahu Tuhan. Manusia tidak bisa melihat mereka, tapi Yesus sendiri yang sanggup melihat mereka Tuhan. Mengalirlah Roh-Mu Tuhan. Basuhlah setiap hati mereka Tuhan, supaya hati mereka dibaharui oleh Engkau Tuhan, dibentuk oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Mengalirlah. Engkau yang punya masalah, Engkau yang punya masalah, Engkau yang punya masalah, Engkau yang punya masalah. Ingat, ada Tuhan bersamamu. Jangan kau andalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan. Mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, kupulihkan, pulihkan, kupulihkan, pulihkanku. Haleluya. Yesus, Allahku yang perkasa. Haleluya. Tidak ada yang bisa menandingimu Tuhan, Kau yang terhebat Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat kedua belah tanganmu. Perkatakan apa yang dalam isi hatimu. Karena tindakanmu itu terhadap Yesus itu ada nilainya. Tuhan tahu semuanya apa yang di dalammu itu. Tahu semuanya Tuhan. Apa maumu pun Tuhan tahu. Tapi kau tidak tahu apa maunya Tuhan kepada engkau, karena kau tidak terhubung dengan Dia. Ketika kita terhubung, ketika keterikatan dengan Tuhan itu selaras firman-Nya dengan kita. Amin. Haleluya. Angkat kedua belah tanganmu. Katakan, ini saya Tuhan. Saya mau Roh yang luar biasa seperti Daniel ada padaku untuk kulakukan sesuatu hal yang luar biasa seperti Daniel untuk di hidupku, untuk mempertahankan Yesus itu di dalam hidupku. Tuhan Yesus, jadikan aku berbeda dengan yang lain, karena aku tahu Roh yang gagah perkasa itu ada padaku, sehingga aku dibaharui oleh firman-Mu. Setiap hari dibaharui oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita doakan ya.